Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Langka. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mandiin Mayat. Cerita yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ya ampun, enak. Aku tersenyum saat lelaki di bawahku itu meremlek menahan nikmat. Bodiku yang semok sepertinya tidak menjadi acuan untuknya bisa merasakan nikmat dunia. Iya, laki-laki ini adalah selingkuhanku, lebih tepatnya mantan pacarku yang bernama Marjohan. Sudah 5 bulan ini kami berhubungan, dan itu tentu tanpa sepengetahuan suamiku dan juga istrinya. Iya, dia dan aku sudah menikah. Tapi kami masih tetap melanjutkan hubungan kami yang sempat tertunda. Berawal salah satu temanku yang juga teman satu kelasnya memberikan FB Marjohan, dan aku dengan centilnya mulai berselancar di dunia maya dan menghubunginya. Awalnya ada rasa panas menyengat dalam hati saat aku tahu ternyata mantan pacarku sewaktu SMP itu sudah menikah. Tapi saat ia membalas inboxku, rasa marah itu sirna. Centil, iya. Tapi itu memang yang aku rasakan. Bagaikan seorang ABG yang baru jatuh cinta, aku begitu bahagia bisa bertukar kabar dengannya. Ternyata bukan hanya aku saja, ia pun merasakan hal yang sama. Sama-sama merasakan gejolak dalam dada. Kami seperti mabuk kepayang. Tiada hari tanpa kabar. Entah itu telepon atau WhatsAppan, dan tentu saja itu dengan sembunyi-sembunyi. Selama 4 bulan kami jalani dengan virtual saja. Meski kami masih satu kota, aku masih takut untuk berjumpa. Takut jika aku tak bisa menahan diri. Bagaimanapun dia adalah salah satu laki-laki yang sulit aku lupakan. Selain tampan berhidung mancung, dan yang paling sulit aku lupakan, kala ia tersenyum. Lesung pipinya begitu dalam. Tubuhnya tinggi dan bertubuh ideal. Dari SMP dan terakhir kami berjumpa saat ia SMA, ia masih tampak sama, ganteng dan memukau. Ia sangat berbeda dengan Mas Jamil, suamiku yang bertubuh sejajar denganku. Jujur saja, Mas Jamil bukan kriteriaku. Aku menerima lamarannya hanya karena ia sosok yang baik dan penyayang. Sejujurnya sampai usia pernikahan ke-10 ini, aku tak begitu terpuaskan oleh lahiriah. Bang Jamil lebih memfokuskan diri untuk beribadah dan kolot. Terlalu kaku karena umur kami terpaut 10 tahun. Untuk makan, sandang, papan, aku terpenuhi. Tapi untuk urusan ranjang, nol besar. Selesai menuntaskan nafsunya, ia langsung tertidur tanpa peduli padaku. Selama ini aku diam. Tapi begitu kehadiran Marjohan, semua rasanya meledak begitu saja. Apalagi berulang kali ia menunjukkan miliknya yang besar saat kami video call, membuat jiwa iblis dalam diriku bergejolak. Tak mampu menahan diri, di bulan kelima kami memutuskan berjumpa di salah satu kafe yang jauh dari rumah. Karena anak-anak semua sudah SD, mereka aku titipkan pada kakak perempuanku dan aku bergegas pergi. Suami pun tak akan tahu karena ia sibuk bekerja sebagai koki di salah satu hotel besar di ibu kota tempatku tinggal. Pertemuan untuk pertama kalinya itu benar-benar membuatku mabuk kepayang. Sesuai dugaanku, Marjohan masih terlihat sangat tampan, matang, dan tentu saja penuh karisma. Ini pertemuan kami yang keempat, dan di saat inilah imanku jebol. Marjohan berhasil merayuku untuk check-in di Hotel Melati. Aku begitu menikmati waktu ini. Untuk pertama kalinya benar-benar terpuaskan lahir dan batin, hingga bersimbah peluh. Tak puas hanya satu kali saja, perbuatan terlarang itu aku lakukan untuk kedua kalinya. Dan naas, saat sedang asik-asiknya, ku dengar gemerusuk di luar. Rupanya bukan cuma aku, Marjohan juga mendengarnya. "Les, cepat turun. Sepertinya ada rahasia di luar."
ujar Marjohan panik. Laki-laki berumur 32 tahun itu berusaha menyingkirkan tubuhku dari atas tubuhnya. Iya Mar, tapi kok seret banget, gak bisa lepas. Teriakku tak kalah panik karena punyanya begitu menempel bak direkatkan dengan lem setan. Loh, kok bisa? Aduh, gimana ini? Suaranya semakin dekat. Wajah Marjohan mulai memerah. Aku juga gak tahu, ini sakit. Rintiku sembari berupaya lepas dari terong miliknya. Marjohan tak bisa nakal. Ia memutar posisi kami menjadi ia yang di atas. Berusaha keras melepaskan meski sangat perih dan sakit. Serta peluh yang mengucur deras. Cepat Mar, bagaimana jika kita ketahuan? Suamiku akan marah. Aku tak mau kehilangan dirinya. Isaku sembari memelas. Aku tak bisa membayangkan jika Mas Jamil melihatku seperti ini. Kau kira kau saja yang takut? Kalau biniku tahu, bisa mati aku. Aku pun tak mau cerai. Balasnya yang membuatku semakin meronta. Tapi benda itu semakin lengket dan sulit dilepas. Ini salahmu Mar. Kau yang goda aku. Ajak aku ke sini. Makiku. Lah, kau juga apa mau? Minta tambah pula. Kau juga gatal. Balasnya. Aku terus menangis. Sementara di luar bunyi derap langkah kaki bersaut-sautan. Semakin mendekat dan terdengar jelas. Hingga buka! Siapapun di dalam, cepat buka! Mati kita Les. Sampai hitungan kelima, pintu tidak dibuka. Akan kami dobrak. Ya Allah, bagaimana ini Mar? Cepatlah, menyingkir dari tubuhku. Aku mencakar wajah Marjohan agar ia menjauh dari tubuhku yang polos. Lestah, kendalikan dirimu. Ini sudah terlanjur. Kita harus tanggung ini. Marjohan yang sudah kepayahan meraih tengkuk leherku dan membawaku dalam pelukannya. Tubuhnya yang panas dan keringat yang mengalir deras membasahi tubuhnya dan juga tubuhku. Aku terisak dan hanya bisa pasrah. Sudah segala untuk upaya kami lakukan. Tapi benda itu terasa menempel dengan sangat kuat. Mungkinkah ini sebuah karma dari istri yang durhaka pada suaminya? Tapi tak bisa aku tepiskan. Cinta yang bergelora itu juga sangat besar. Akhirnya pada hitungan kelima, Marjohan meraih selimut dan menutupi tubuh polos kami yang masih berpelukan dengan selimut. Astagfirullahaladzim, sadar, ini bulan puasa. Apa kalian suami istri atau selingkuhan? Beberapa orang laki-laki menerobos masuk dan langsung menginterogasi Marjohan. Meskipun Marjohan sudah salah, tapi ia sosok yang gentleman. Ia berusaha menutupi wajahku dengan tangannya. Mana kartu identitasmu? Dan kenapa masih juga menempel seperti itu? Lepasin! Banyak orang, apa kamu tidak malu? Teriak salah satu laki-laki dengan lantang. Nyaliku langsung ciut, tapi ku dengar Marjohan menjawabnya dengan tegas. Kartu identitas ada di dompet, di celana itu Pak. Saat ini kami tidak bisa lepas. Jawab Marjohan. Hah? Gak bisa lepas? Gancet? Naudzubillah, apa mereka ini zina? Sepertinya iya. Cepat panggil pihak rumah sakit. Kita bawa saja, atau perlu kita suntik mati sekalian. Bergetar tubuhku saat mendengar ucapan orang-orang itu. Tapi aku tak berani sedikit pun membuka mataku. Semua ini memang salahku. Aku yang tidak bersyukur. Ya Allah, ampuni aku. Suara berangkar rumah sakit terasa sangat menyiksaku. Aku hanya menatap langit-langit rumah sakit dengan harapan bisa terlepas dari laki-laki yang saat ini berada di atasku. Tak terbilang rasa sakit dan perih di daerah kemaluanku, tapi juga rasa malu. Hingga kami akhirnya dibawa masuk ke dalam ruang operasi. Kami saling berpandangan dalam diam, sesak tiada terkira. Setelah saya observasi, kami harus memilih salah satu dari kalian. Tidak bisa dua-duanya, karena cengkraman ibu terlalu kuat. Ucap dokter itu terdengar bagai kilat yang menyambar tubuhku. Rasanya ingin menangis dan putus asa, tapi semua terasa percuma. Apalagi saat ku dengar suara Mas Jamil di luar sana. Laki-laki sabar yang selama 10 tahun ini melimpahkan kasih sayangnya untukku dan kedua anakku. Laki-laki tersabar yang tidak pernah marah
dan selalu memperlakukan bagai ratu. Tanpa sadar, air mataku merembes di kedua ujung mataku. Bayangan tawa anak-anakku, senyum mereka, serta saat-saat bahagia bersama keluarga kecilku bergantian membayang di pikiranku. Inilah karmaku. Karma seorang istri dan seorang ibu yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan padaku. Aku tidak berhak hidup. Aku wanita hina dan jika ada kesempatan lepas pun, aku sudah tidak punya muka. Dokter, biar aku saja yang disuntik mati. Gumamku dalam keadaan sadar. Marjohan langsung menyentuh wajahku dan kami saling bertatapan. Jangan, Les. Ini tanggung jawabku. Biar aku saja yang mati. Kulihat mata Marjohan berkaca-kaca. Tidak, Mar. Aku istri durhaka. Aku yang pantas mati. Tidak, Les. Tidak. Kau punya anak dan istri. Mereka tidak tahu. Sedangkan suamiku ada di luar. Entah siapa yang tengah menghubunginya. Aku akan membayar pengkhianatan ini dengan nyawa. Meskipun aku akan terbakar di neraka, tapi aku akan tetap meminta maaf langsung padanya. Pak Dokter, tolong izinkan saya berbicara dengan suami saya sebelum saya disuntik mati. Saya ingin minta maaf. Ucapku tanpa tangis, berusaha tegar sekuat mungkin. Dokter mengangguk dan menyuruh salah satu perawat untuk memanggil suamiku. Saat-saat genting itu akhirnya tiba, di mana suamiku datang dengan wajah yang sulit untuk diartikan. Wajah putus asa dan tidak berdaya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Teganya ibu berbuat seperti ini pada ayah. Kurang apa ayah ibu? Ayah sudah melakukan semuanya untuk ibu. Bekerja keras dan berusaha untuk membuat ibu bahagia. Kenapa ibu lakukan ini, Bu? Suara laki-laki yang telah menemaniku selama 10 tahun lebih itu terdengar lantang menggelegar di dalam ruang operasi. Aku hanya mampu tergugu dan menatapnya sendu. Untuk meminta maaf padanya pun rasanya aku tak mampu. Aku adalah wanita yang tidak bersyukur. Mendapat suami sebaik itu pun aku masih kurang dan kurang terus. Maaf ya, ibu titip anak-anak. Ibu minta maaf. Sekali lagi ibu minta maaf. Belum lagi suamiku berucap. Ibunya diseret oleh beberapa orang untuk keluar dari ruang operasi. Aku menatap sedih suamiku hingga ia hilang di balik pintu yang tertutup rapat. Suara teriakannya memanggil namaku pun masih terdengar. Lestari! Silahkan dokter, saya sudah siap. Ujarku dengan berderai air mata. Lestari, maafkan aku. Tetesan-tetesan air mata menimpa wajahku, tapi aku hanya mampu mengulum senyum. Seandainya kita bertemu dulu, kita pasti tak bernasib seperti ini. Aku hanya meringis saat jarum suntik menusuk lenganku. Sebelum obat itu beraksi, aku menyentuh wajah Marjohan, selingkuhanku. Hiduplah dengan bahagia dan lupakan aku. Ini salahku. Bagaimanapun cinta kita dulu telah usai. Selingkuh memang membawa bencana. Bertobatlah, karena kamu berhak untuk kesempatan kedua. Hanya dalam beberapa menit saja kurasakan reaksi obat itu begitu dahsyat di tubuhku. Sakit itu menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tanpa sadar, aku mencengkram tangan Marjohan dengan kencang. Lesta! Mataku terpejam dengan kuat. Tubuhku rasa tersayat-sayat dan seperti terkena sengatan listrik. Tegangan tinggi, sulit diungkapkan hingga tubuhku terasa kaku dan gelap abadi menyelimutiku. Pagi-pagi sekali saat matahari belum sepenuhnya menyinari, angin dingin pun masih membelai tengkuku yang terasa menggelitik dan membuat tubuh ini bergidik. Aku mengibas-ngibaskan pakaian setelah memerasnya tadi dan menjemurnya, mumpung matahari belum bersinar terik. Rutinitas pagi sebelum membuat sarapan orang serumah. Sayup-sayup ku dengar derap langkah kaki mendekat ke arah rumah. Aku yang saat itu berada di belakang, gegas mengitari rumah dan melihat seseorang sedang berdiri dan bersiap untuk mengetuk pintu rumahku. Ada apa, Pak? Tanyaku pada seseorang laki-laki yang saat itu terlihat bingung.
Laki-laki yang aku taksir berumur 40-an langsung mendekat dan berbicara padaku. "Apa ada Mbak Sumini, Bu? Pagi ini kami dikejutkan dengan berita tentang sanak saudara kami yang meninggal tiba-tiba. Apakah bisa kiranya Mbak Sumini memandikan jenazah hari ini, Bu?" Aku terdiam sejenak. Bukan aku tak mengizinkan ibu mertuaku untuk pergi memandikan jenazah seperti yang biasa ia lakukan. Tapi ibu mertuaku usianya sudah sangat renta. Aku takut ia terjatuh atau malah pingsan karena kecapean. "Maaf Pak, ibu saya..." "Sapa, Nduk?" Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku dari dalam. Wajahnya yang sudah mulai dihinggapi keriput itu melongok saat pintu terbuka. Lelaki tadi yang berada di hadapanku langsung memutar tubuh dan mendekati ibu mertuaku. "Mbak Sumini, tolong Mbah, adik kandungku meninggal kemarin dan anehnya pihak rumah sakit baru memberitahu tadi. Saat aku bertanya pada suaminya, ia hanya diam seribu bahasa." "Tidak ada yang bisa memandikannya Mbah selain Mbah." Laki-laki itu menunduk dan menghela nafas dalam. "Biasanya kalau dia sudah berada di rumah sakit, pihak rumah sakit yang memandikan. Kita tinggal memakamkannya saja." Ibu mertuaku menjelaskan. "Benar Mbah, tapi ini permintaan suaminya. Ia ingin memandikan sendiri istrinya di rumah. Tentu saja dengan pertolongan Mbah dan juga ibu-ibu yang lain." Aku terdiam dan memandang sosok ibu mertuaku yang sudah tua itu. Umurnya sudah 70 tahunan lebih. Tubuhnya kurus dan ringkih. Sedikit-sedikit mengeluh sakit perut karena emah. Jujur, aku tak tega jika orang tua itu harus berjibaku dengan air dan lelah. Yang aku khawatirkan jika malam ya pasti susah tidur karena perutnya kembung dan juga sakit. Kulihat ada keraguan di wajah tua ibuku. Ia lalu memandang ke arahku dan melambaikan tangannya, menyuruhku untuk mendekat kepadanya. Aku mengangguk pelan dan menuruti perintahnya, mendekat dan tegak di sampingnya. "Ada apa, Bu?" Ibu manggil Nunung. Wanita itu mengangguk dan menatapku dengan dalam. "Nung, kamu mau ikut ibu mandiin mayat?" "Aku sudah tua, gak kuat mandiin mayat sendirian." Mataku seketika mendelik mendengar ucapan ibu. "Aku mandiin mayat? Gak mau." Aku menggeleng cepat. Pengalaman tentang praktek memandikan mayat tempo hari saja sudah membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Itu kalau juga tidak dipaksa dengan Mas Tono suamiku, aku pasti tidak akan mau. "Gak mau Abu, Nunung takut Bu," tolakku halus. "Kenapa takut Nduk? Buat nopo-nopo. Mayat orang mungkin hidup meneh." Wajah mertuaku terlihat muram saat aku menolak permintaannya. "Nduk, mandiin mayat itu hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi umat muslim untuk melakukannya. Apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka akan gugurlah dosa bagi orang lain yang berada pada suatu tempat itu. Kamu mau Nduk, gara-gara kita menolak memandikan jenazah, seluruh kampung menanggung dosa dan mendapat azab dari Allah." Aku tertegun dengan ucapan mertuaku ini. Wajah tua dan tubuh renta itu membuat hatiku terenyuh dan seakan tersadar oleh ucapannya. "Belajar Nduk, nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu yang menggantikan posisi ibu. Pahalanya besar Nduk." "Tapi Bu..." "Nanti ajak juga Mbak Lastri. Kalian berdua akan ibu ajarkan bagaimana memandikan mayat dengan layak. Walaupun kamu menantu, ibu menaruh harapan besar padamu dan juga Mbak Lastri." Kulihat matanya penuh harap. Aku rasa segan untuk menolak. Rasa takut pun seketika hilang begitu saja. "Baiklah Bu, Nunung panggil Mbak Lastri dulu," ujarku meski dengan sedikit terpaksa. "Alhamdulillah, kalau begitu ibu mau siap-siap dulu ya." "Mas, panjenengan nunggu sebentar nggih. Saya masuk dulu, ganti baju dan siap-siap," ujar ibu mertua. "Enje Mbah." Aku pun meninggalkan laki-laki itu yang saat itu duduk di teras rumah dan bergegas ke arah belakang rumah, di mana rumah Mbak Lastri, kakak suamiku itu,
berada. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu samping rumah Mbak Lastri yang tertutup. Tak lama terdengar suara kaki mendekat dan pintu pun terbuka dengan perlahan. Ada apa, Nung? Wajah Mbak Lastri terlihat bingung. Ia melongok ke arah belakang tubuhku seperti mencari sesuatu. Apa ada sesuatu dengan ibu, Nung? Ibu gak jatuh kan? Aku dengan cepat menggeleng karena melihat wajah Mbak Lastri yang khawatir. Enggak, Mbak. Ibu nyuruh kita ikut ibu untuk memandikan mayat. Apa Mbak mau? Bukankah Mbak sudah sering ikut ibu? Ia terlihat menautkan kedua alisnya. Kamu juga diajak ibu. Apa kamu mau? Aku terdiam sejenak. Jujur sebenarnya aku ragu. Memandikan mayat bukan hal mudah bagiku. Namun akhirnya aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin mengecewakan mertua yang telah baik kepadaku selama ini. Apa salahnya mencoba, bukan? Iya, Mbak. Nunung mau ikut? Jawabku singkat. Kulihat ada yang aneh di tatapan matanya. Tapi akhirnya Mbak Lastri mengangguk. Kamu siap-siap? Mbak juga mau siap-siap. Nanti kita pergi barengan ya. Iya, Mbak. Nunung nanti tunggu di teras ya, Mbak. Aku pun langsung memutar tubuh dan berjalan dengan cepat menuju rumah. Kulihat ibu mertuaku sudah duduk manis di teras rumah, sembari menyeruput teh manis yang bersanding dengan ketela goreng di sampingnya. Laki-laki tadi mana, Bu? Kau udah gak ada? Tanyaku bingung saat mataku mencari-cari keberadaan laki-laki tadi. Sudah mulai, Dok. Ibu bilang nanti kita barengan ke rumahnya. Gak jauh kok. Ibu takut dia nunggu lama. Ibu mau sarapan dulu. Terang ibu. Oh, ibu tahu rumahnya? Tahu, Dok. Wes Rene, sarapan dulu. Suamimu juga sudah siap-siap mau ke kantor. Nanti ibu diantar Tono. Kamu boncengan sama Lastri nggih? Ence, Bu. Kalau begitu Nunung siap-siap dulu, Bu. Ibu mengulas senyum dan mengangguk. Aku membalas senyumannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah aku bertemu dengan Mas Tono. Laki-lakiku itu terlihat mengelap tangannya yang basah. Mas, sudah mandi? Tanyaku. Suamiku itu menoleh dan mengangguk. Sudah, Dek. Ini Mas baru selesai jemur pakaian kita di belakang. Tadi kata ibu kamu mau diajak ibu mandiin jenazah. Mas seneng dengarnya. Mas Tono mengelus kepalaku dengan sayang. Makasih ya, Mas sudah bantuin jemurin pakaian. Ucapku terharu melihat perhatiannya. Iya, siap-siap nggih. Nanti kita barengan ke tempat almarhumah. Kamu boncengan sama Mbak Lastri. Nanti pulangnya bolak-balik anterin ibu dan Mbak. Kamu gak kenapa-napa kan? Tanya Mas Tono hati-hati. Aku tahu pikirannya. Ia tak ingin menyusahkanku. Gak apa-apa kok, Mas. Mas jangan khawatir. Mas kerja yang baik-baik aja. Urusan ibu sama Mbak Lastri itu urusanku. Doain aja istrimu ini bisa kuat dan berani untuk menghadapi si mayit nanti. Jawabku dengan suara sedikit bergetar. Tak bisa aku pungkiri, rasa takut itu masih mengendap di dada. Ya udah, kasihan ibu nunggu. Mas juga mau manasin motor dulu. Aku menurut dan segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Baju hitam polos dan celana panjang berwarna senada beserta jilbab segi empat berwarna putih ku kenakan dengan tergesa. Takut Mas Tono dan ibu menunggu lama. Begitu selesai aku langsung beranjak keluar, di mana Mas Tono, ibu, dan juga Mbak Lastri sudah menunggu. Dengan meneguk segelas teh punya Mas Tono, aku begitu saja menjumput ketela goreng dan mengunyahnya dengan tergesa, lalu melangkah menuju motor yang sudah terparkir di halaman rumah. Alon-alon wae, Nduk, ojo gerusa-gerusu. Sungut ibu saat aku terlihat begitu tergesa-gesa. Enje, Bu, maafin Nunung. Nunung cuma takut terlambat, sautku. Ya wes, ponjang bakyumu, hati-hati. Alon-alon wae. Ibu kembali mewanti-wanti. Enje, Bu. Jawabku sembari naik ke atas motor, disusul Mbak Lastri di belakangku. Wes, kita mangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Mas Tono. Tak lama terdengar deru motor Supranya, dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak disusul oleh motorku di belakangnya.
Perjalanan menuju rumah almarhumah cukup sulit. Jalan yang dilewati adalah jalan tanah. Maklum, masih daerah perkampungan. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan masih banyak dan rumah jarang-jarang. Rumah didominasi rumah papan dan atas seng, tapi tak terkira juga rumah berbahan beton dan atap multiroof. Aku tampak kesulitan saat jalan mendaki. Tubuh Mbak Lastri yang gemuk dan berbobot 70 kg lebih itu membuat motorku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Apalagi jalan tanah diselingi batu-batu kerikil, terasa licin karena jalan yang habis diguyur hujan. Beruntung masih menguasai medan meski jalannya tersendat-sendat. Motor akhirnya bisa berjalan lancar saat jalan datar, meski jalan licin dan becek. Kakiku sesekali turun ke jalan, takut tiba-tiba oleng dan masuk ke parit yang teraliri air yang cukup deras. Mboten napa-napa to Nung, Mbak mlaku wae, iku rumahnya wis cedhak. Gak kenapa-napa to Nung, Mbak jalan saja, itu rumahnya sudah dekat. Gak usah Mbak, gak kenapa-napa, sautku dengan mata masih berkonsentrasi di jalan. Benar kata Mbak Lastri, rumah yang akan kami mandikan mayatnya itu terlihat ramai. Motor Mas Tono pun menepi dan setelah menurunkan ibu, Mas Tono salim. Aku yang baru saja memarkirkan motor lantas mendekat ke arah suamiku dan mencium punggung tangannya. Mas berangkat ya Dek, kamu baik-baik, kalau sulit nanti bawa ibu, minta tolong sama yang punya rumah untuk antar ibu. Pesan Mas Tono sebelum ia kembali menstarter motornya dan pamit. Aku hanya mengiyakan ucapannya saja tanpa bantahan. Setelah Mas Tono pergi, aku menggamit tangan ibu, memastikan jika orang tua itu aman saat kami melangkah beriring masuk ke dalam pekarangan rumah. Tuan rumah menyambut kami dengan sangat baik, tapi anehnya orang-orang itu hanya menunggu di luar dan tidak terdengar bunyi orang-orang melantunkan Yasin di dalam. Mayitnya belum datang, Mbah, tunggu di dalam saja. Tiba-tiba si tuan rumah berbicara. Kami hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah semua peralatan sudah tersedia. Kain kafan dan juga bunga-bunga sudah diletakkan dengan sangat rapi, beserta kasur dan bantal. Baru saja kami meletakkan bokong di lantai rumah itu, terdengar sirine mobil ambulan memekakan telinga. Sontak orang-orang yang sedang duduk tenang berdiri dan melihat ke arah luar. Suara tangis pun tak terbendung dari dalam saat orang-orang berpakaian putih keluar dari dalam mobil ambulan dan mengangkat mayat dengan tandu. Aku masih terus memegangi ibu. Ibu lalu dibawa ke arah belakang dengan si tuan rumah, beserta aku dan juga Mbak Lastri. Ternyata kami dibawa ke tempat pemandian mayat, di mana bilik bambu yang menjadi alas. Sembari menunggu mayat masuk, aku memperhatikan cara orang-orang itu membuat tempat pemandian yang seadanya, hanya dari beberapa kain panjang yang disatukan. Aroma jeruk purut pun sangat menyengat, membuatku sedikit menahan gemuruh di dada. Iya, aroma jeruk purut identik dengan bau mayat, menurutku. Bunyi gemerusuk di luar membuatku mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya di luar? Kenapa mayat lama sekali masuk, padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja? Minggir-minggir, Lestari akan segera dimandikan. Jantungku rasanya akan terlontar keluar saat seseorang menyibak kain panjang dan mereka segera meletakkan mayat yang baru saja datang. Kain dengan cepat ditutup kembali ketika mayat diletakkan di atas bilik dan seorang laki-laki berwajah kuyu masuk dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah mayat. Mataku seketika mendelik saat kain penutup mayat dibuka. Dengan jelas mataku melihat jasad yang terbujur kaku dengan posisi yang sangat mengerikan, menurutku. Astagfirullahaladzim, gumamku lirih, nyaris tak terdengar. Mayat itu menutup mata tapi mulutnya menganga, seperti sangat kesakitan. Tangannya terlentang dan kakinya mengangkang, nyaris seperti kodok. Yang lebih membuat hatiku pilu, area kewanitaannya terdapat noda darah kering dan bekas jahitan. Apakah wanita ini meninggal karena melahirkan? Tapi kenapa posisinya begitu menakutkan? Baik,
Kita memulai prosesi memandikan jenazah. Kamu suaminya? Tanya ibu kepada laki-laki satu-satunya di antara kami. Laki-laki itu mengangguk pelan. Tampak sekali wajahnya capek dan seperti menyimpan kekecewaan yang teramat dalam. Sini, kamu bantu mandiin. Ibu yang awali, nanti kamu ikuti. Ucap ibu padanya. Laki-laki itu pun mendekat. Apapun kesalahan istrimu, maafkan, ikhlaskan, dan jangan pernah ada dendam. Kasihan istrimu, biar dia tenang. Ucap ibuku seraya mengelus bahunya. Tak disangka, laki-laki itu menangis. Sekuat tenaga tak bersuara hingga terlihat urat nadinya mencuat kebiruan di antara keningnya. Wes, sing sabar. Ojo suwi-suwi, kasihan bojomu. Aku hanya terdiam membisu, begitu juga dengan Balastri saat ibu terlihat menenangkan laki-laki itu. Dua wanita yang lain terlihat juga terisak. Mungkin itu saudaranya. Setelah beberapa saat, laki-laki itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Ia meminta segera melanjutkan memandikan jenazah istrinya. Ibu mengangguk dan menyuruh kami mengatur posisi. Aku sengaja berada di samping ibu, takut ibu kenapa-napa. Ibu kemudian meraih sarung tangan dan memakainya. Ia menengadahkan tangan dan membaca niat memandikan jenazah. Mbak, tolong ganti kainnya dengan kain basahan itu. Seru ibu kepada salah satu wanita yang berdiri di seberang ibu. Ibu lalu mengganti kain yang sempat tersibak dengan kain basahan baru dan menutupi tubuh si mayit. Proses awal dimulai. Ibu mendekat dan merogoh mulut si mayit dan menggosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, dan kaki, serta rambutnya. Setelah selesai proses itu, ia memanggil suami si mayit dan menyuruhnya menekan-nekan perut guna mengeluarkan kotoran. Awalnya proses itu berjalan lancar, tapi ketika suami wanita itu menekan perutnya dengan pelan dan perlahan, seperti arahan ibu, aroma yang sangat busuk menguar hingga membuatku mual. Bukan cuma aku, tapi yang lainnya pun sontak menutup hidung. Hanya ibu yang kulihat sangat tenang dan seperti tidak terganggu. Mbah, laki-laki itu menoleh ke arah ibu, seperti putus asa. Ora apa-apa, lanjut ke wae. Mengikuti perintah ibu, laki-laki itu kembali menekan perut istrinya dengan pelan. Tes. Seketika mata semua orang berada di tempat itu membeliak saat melihat darah menetes dari dubur mayit. Mbah, itu... Dua orang wanita itu serentak menunjuk ke arah tanah yang memerah saat suami si mayit menekan perut Lestari. Shh. Seketika mataku langsung melesat ke arah Balastri yang langsung meletakkan jari telunjuknya di antara dua bibirnya, memberikan kode untuk kedua orang itu diam. Aku sebenarnya tidak mengerti apa maksud Balastri menyuruh mereka diam. Bukankah itu memang kenyataan? Heran kan, mayat sudah bermalam di rumah sakit, tapi masih mengeluarkan darah. Lagi-lagi ibu tak banyak bicara. Ia menyuruh laki-laki itu menghentikan tekanan pada perut almarhumah istrinya. Sementara ibu terlihat mendekati kepala wanita itu dan menunduk, berbisik di telinganya. Entah apa yang ibu bisikan, aku tak mendengarnya, padahal aku berada di sebelah ibu. Tak lama ibu terlihat mengambil kapas dan mengitari bilik pemandian jenazah. Ia seperti mengelap darah dengan kapas yang dari jarak sekitar 1 meter saja. Baunya sudah luar biasa, membuat mual. Bau bangkai bercampur anyir darah sungguh tidak mengenakan. Aroma jeruk purut yang awalnya menyengat kalah dengan bau bangkai. Balastri bawa masker gak sih? Baunya bikin mual, mbak. Selorohku begitu melihat ibu sedang membersihkan dubur mayit. Shh, jangan banyak bicara, Nung. Ikuti proses saja. Mbak gak bawa masker. Tapi bau, mbak. Keluhku sambil mengibas-ngibas hidung untuk menyingkirkan bau yang kian menusuk. Nunung, diam. Aku terjingkat saat suara ibu tiba-tiba meninggi.
Saat menatap ke arahnya, mata ibu menyorot marah ke arahku. Aku pun langsung terdiam. Dadaku berdesir. Selama ini ibu tidak pernah sekalipun membentakku ataupun berkata kasar kepadaku. Mengapa saat ini ibu begitu marah? Memangnya apa salahku? Semua mata langsung memandang ke arahku. Di saat itulah aku merasakan seperti hembusan angin yang begitu kencang menyentuh jilbab putih yang kupakai saat itu. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku pun langsung menunduk tak berani melihat ke arah ibu yang kembali melakukan kegiatannya. Tubuh ibu kembali tegak setelah sekian lama ia menunduk dan membersihkan dubur si mayit. Coba tekan lagi, Le. Mudah-mudahan kotorannya bisa keluar. Sepertinya menyangkut. Tadi waktu ibu raba terasa keras. Perintah ibu kepada laki-laki bermata bulat itu. Takut-takut aku melihat ke arah ibu dan juga laki-laki itu. Ibu kembali melesatkan pandangan ke arahku dan menunjukkan jari telunjuknya di antara kedua bibirnya. Sama seperti apa yang Mbak Lastri lakukan tadi. Shh, kamu jangan berisik dong. Aku mengangguk takut-takut. Gara-gara mulutku ini ibu jadi marah. Rutukku kepada diriku sendiri. Laki-laki itu mendekat ke arah perut mayit yang saat itu tubuhnya ditutupi oleh kain basahan. Ia kembali menekannya. Meski ragu-ragu, tangan laki-laki itu ditepuk pelan oleh ibu. Yang benar, jangan takut. Tidak apa-apa. Ngapunten, Mbah, kalau keluar darah lagi bagaimana? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah yang begitu ketakutan. Tidak apa-apa, yang penting kotorannya keluar. Kulihat laki-laki itu menatap dalam perut istrinya. Ia lalu menarik nafas dalam dan mengembuskan dengan perlahan. Kali ini ia kembali menekan perut istrinya, hal yang membuat kami semua yang melihatnya begitu deg-degan dan takut jika darah kembali keluar dari dubur si mayit. Sungguh seperti dugaan kami sebelumnya, bukannya kotoran yang keluar, melainkan darah kental kehitaman yang keluar. Aromanya semakin tidak sedap. Aku tidak berani berkomentar apapun dan hanya menatap ngeri apa yang terjadi saat ini di depan mataku sendiri. Ibu lalu menyuruh Mbak Lastri untuk menyiramkan air dari bagian kepala hingga ke kaki. Kembali laki-laki itu terus menekan perut si mayit hingga akhirnya kotoran berwarna hitam pekat keluar dari duburnya. Tiba-tiba ibu menyuruh laki-laki itu berbisik di telinga almarhum istrinya karena darah terus-menerus menetes dari kemaluan dan duburnya, sehingga menyulitkan proses pemandian. Laki-laki itu menurut. Ia mendekat ke telinga istrinya dan berbisik. Sementara ibu dan juga Mbak Lastri terus membersihkan tubuh si mayit dengan begitu telaten. Ibu kemudian membasuh tubuh wanita itu mulai dari perut, lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung. Aku memperhatikan setiap gerakan tangan ibu yang begitu luas dan terlihat begitu tenang. Ajaibnya, saat laki-laki itu selesai membisikkan kata di telinga almarhum istrinya, darah itu tidak menetes lagi. Sontak membuat kami yang berada di situ berucap syukur. Ibu kembali menyiramkan air merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, menggosoknya dengan pelan dan hati-hati. Setelah itu ia kembali menyiramkan lagi dengan air suci sampai bersih. Ia pun mencuci rambut mayit dan sela-sela jari tangan dan kaki hingga bersih, meratakan air ke seluruh badan mayit sebanyak 3 kali. Setelah selesai memandikan, kulihat ibu mewudukan mayit dan membaca doa. Alhamdulillah, proses pemandian jenazah sudah kita lakukan. Ibu menutup doa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillah, seru kami berbarengan. Tapi Mbah, bagaimana dengan tangan dan kaki Lestari yang masih kaku seperti ini? Bukannya sulit nanti kalau akan dikafankan? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah gusar. Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kami semua tertegun dengan ucapan ibu. Meski aku tidak begitu mengerti apa yang ibu ucapkan, tapi dari bait ucapan ibu aku bisa menangkap jika ibu sedang berkeluh tentang kehidupan si mayit yang saat ini ia mandikan. Meski sudah bersih, tapi tetap saja mulut, kaki, dan tangannya tidak bisa digerakkan.
Lestari terpaksa disuntik mati karena tertangkap razia Ramadan di Hotel Melati. Ia sedang melakukan zina. Naasnya, Lestari dan laki-laki biadab itu gancat hingga dokter harus memilih salah satu. Lestari yang meminta dirinya untuk disuntik mati. Dengan suara bergetar, tiba-tiba saja suami si mayit bercerita tanpa diminta. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.